Ada sebagian orang yang telah tergugah kesadarannya untuk menjadi orang baik. Sehingga dengan kerinduannya itu lalu dia melakukan kebaikan. Kebaikan yang banyak. Maka di saat seseorang melakukan yang demikian, bisa saja dia menjadi seorang yang sampai kepada Allah dengan keistiqomahannya. Akan tapi bisa saja kerinduan melakukan kebaikan yang seperti itu adalah karena bisikan setan untuk menjadikan orang tersebut bosan di esok hari untuk melakukan kebaikan. Ada orang rindu melakukan kebaikan lalu di sebuah malam dia melakukan sholat sampai 1000 rakaat. Dan dia bisa melakukan 1500-100 rakaat. Tentunya dengan payah. Kemudian di esok harinya di saat dia ingin bangun melakukan sholat, setan membisikkan, kau ingat malam yang lalu? Seberapa capek kau rasakan? Dia mengatakan, iya capek kemarin. Karena dia melakukan kebaikan, tidak mengutamakan bagaimana istiqomah. Bagaimana dia berbuat baik saat itu, ternyata di esok harinya dia bosan melakukan kebaikan. Ini ada model yang semacam ini. Maka ingin melakukan kebaikan itu harus kita upayakan bagaimana kita bisa istiqomah. Satu. Yang kedua, ada orang merindukan kebaikan ini adalah seperti orang itu langsung melihat ingin di puncak sana. Saya pengen seperti itu. Berhayal nanti kalau saya kaya raya, saya akan membantu masjid itu, saya akan bantu pondok itu dan sebagainya. Dia berada di dasar, dia berada di kaki gunung terendah. Dia bicara tentang puncak. Dia menyebut jarak yang terjauh. Sementara dia belum mencoba melangkahkan kakinya. Hayal. Kalau memang kita ingin sampai kepada puncak kebaikan yang kita rindukan. Saya ingin menjadi orang. Kalau saya menjadi orang kaya nanti saya akan banyak sedekah. Saya akan bantu masjid dan sebagainya. Stop. Itu cita-cita mulia. Tapi hari ini belum tentu kamu kaya. Kamu tidak semua kaya. Saat ini kamu belum kaya. Maka apa yang bisa dilakukan? Mulailah dari yang kecil. Maka jika berbuat baik itu jangan nunggu kaya. Orang fakir pun bisa berbuat baik. Kadang kebodohan kita itu sebenarnya bisikan setan, nanti aja kalau sudah kaya, saya akan bersedekah. Bagaimana mungkin dia bersedekah di saat kaya, di saat miskin pun dia belum pernah berusaha untuk belajar bersedekah. Maka semampu kita belajar, kita bersedekah dari yang sedikit. Melakukan kebaikan semampu kita. Jadi memulai itu penting. Ingin melakukan kebaikan, mulai. Sama seorang santri hayalannya saya ingin jadi ustadz, nanti bisa ngajar, jadi guru besar dan sebagainya. Masih jadi santri. Belum. Itu nanti. Tapi saat ini, ajarkan kepada sahabatmu, kawanmu, apa yang kamu ketahui. Berarti yang saat ini kalau ada anak santri, belajar, setelah belajar dia faham, kemudian setelah itu dia rindu untuk memberitahu kepada temannya, dia bakat nanti menjadi guru besar. Si fakir, yang dia berusaha untuk bersedekah sekecil apapun yang ia mampu, dia bakat jadi orang kaya yang sukses. Nanti yang kaya yang bakal jadi orang kaya yang dermawan. Makanya jangan nunggu esok hari. Ada sebagian juga menunda berbuat baik karena kesombongan di dalam hatinya. Malu saya nyumbang sedikit, sementara memang dia tidak mampu kecuali sedikit. Yang malu berbuat yang malu bersedekah sedikit itu potensi sangat mungkin bisa sekali itu adalah menjadi orang yang di saat sedekah besar menjadi ujub. Maka kami himbau juga, mungkin ada orang sedekahnya sudah kelas miliaran. Tapi nggak ada salahnya di saat ada bantuan-bantuan 5.000, 3.000 kita bantu dong. Biar mengajari orang yang fakir juga tidak pernah ragu bersedekah 1.000, 2.000.
Khawatirnya dia sedekah hanya, saya kan kelas saya masa sedekah 5.000, 10.000. Saya kelas saya 100 juta, 1 miliar. Maka ujub lagi dia. Maka mulailah saat ini. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Berbuat baik, jangan nunggu esok hari. Menunda ini adalah keterlambatan. Bahkan bisa menjadi sebuah kegagalan. Menunda. Kalau tidak kita segera memulai langkah itu, kapan kita sampai kepada tujuan? Mulailah melangkah. Ribuan kilo yang kita tempuh dimulai dari satu langkah demi langkah. Tapi pasti. Yang melangkah kakinya dari mana? Dari Sumatera. Ada yang dari mana? Malaysia. Dari Singapura. Melangkahkan kaki ke sini kan ribuan kilo yang ditempuh. Tapi dimulai dari mana? Satu langkah demi langkah yang pasti. Begitu semua kebaikan pun demikian. Mulai dari sedikit. Saat ini jangan nunggu esok hari. Maka termasuk yang sering kami hadirkan dalam prinsip dakwah untuk berjuang dan berdakwah. Jangan nunggu kaya. Jangan nunggu alim. Saat inilah waktunya. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Ada orang sedekah sedikit malu karena memang gayanya dia sudah brandnya atau apa namanya, masyhurnya orang itu adalah sedekah banyak. Di saat sedekah sedikit malu. Ya berarti nggak ikhlas dia. Berbuat baik bukan karena Allah tapi karena ingin disanjung oleh manusia. Mulailah semuanya. Hei hamba Allah. Dimanapun anda berada, mulai berbuat baik. Dan kita tidak boleh menyerah dengan kekurangan yang ada pada kita. Banyak berhujah, oh karena saya kan tidak orang kaya, saya nggak bisa bantu masjid. Memang kamu tidak punya duit sama sekali. Beri ke masjid 1.000 rupiah karena memang kita punya duit 1.000 rupiah. Jangan sampai kita tidak ikut bergabung dalam program kemuliaan. Yang diserukan oleh guru-guru mulia dimanapun berada. Memulai itu penting. Semampu kita. Dimulai dari kecil. Suatu ketika ada orang, waktu Nabi menyuruh jihad, perang di jalan Allah. Ada orang datang dengan kaki yang pincang. Cuman cita-citanya gede. Cita-citanya adalah mati syahid, mati di medan laga. Pincang, sebab yang mau ikut perang itu oleh baginda Nabi juga diseleksi. Fisiknya, supaya macam-macam. Lalu terhentilah baginda Nabi kepada orang pincang tersebut. Lalu dengan senyum penuh kasih baginda Nabi, Nabi memberikan pilihan yang mudah untuk orang yang kakinya pincang. Kamu tidak usah ikut perang. Kamu di rumah saja. Sesuai dengan niatmu sudah dapat pahala. Kurang lebihnya seperti mana? Maknanya seperti itu. Maksudnya kamu di rumah saja, nggak usah ikut perang. Karena apa? Sudah niat dan dalam keadaan semacam itu sudah diberi pahala oleh Allah. Rupanya orang tersebut ngerti kasih sayang Nabi dan sangat mengerti. Karena beliau pincang, orang itu pincang. Kemudian bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah ali urjati hadhihi. Jadi engkau ya Rasulullah melarang kami ikut perang apa karena kepincanganku ini? Nabi dengan kasihnya menjawab, ya Islam itu indah. Orang seperti kamu gak boleh dipaksa untuk perang. Gak harus perang. Rupanya orang yang rindu pangkat tinggi berkata, ya Rasulullah, wallahi demi Allah ya Rasulullah. La ta'annal jannata bi'urjati hadi. Ya Rasulullah, izinkan aku perang di medan laga biar aku mati di sana. Sungguh aku ingin menginjakkan kakiku, menginjakkan surga dengan kepincanganku ini. Maknanya apa? Enggak boleh menyerah kita melakukan kebaikan. Enggak boleh banyak beralasan. Aku enggak mampu, aku enggak bisa. Enggak ada itu. Saya fakir gak punya andil untuk membangun masjid. Datang dengan tenagamu, angkat itu kayu. Bersihkan itu lokasi masjid, lokasi pesantren. Aku gak bisa. Ide-ide cemerlang bisa kok. Jadi gak boleh kita menyerah. Maka siapapun dari kita yuk memulai kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Bahkan la tahqiranna ma'rufan. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan yang bisa engkau lakukan
Biarpun seandainya engkau harus memberikan sedekah kepada orang, biarpun hanya korma dibelah dua. Enggak punya apa-apa. Syikit tamroh itu korma dibelah dua. Nabi punya korma separuh dimakan, separuh dikasihkan orang lain karena ingin sedekah. Uwais Al-Qarani. Kalau bicara tentang orang fakir, beliau adalah sangat fakir, enggak punya apa-apa. Makanannya adalah pergi ke tempat sampah. Biasanya orang itu sisa-sisa makanan dibuang di tempat sampah tersebut. Karena memang fakir beliau. Mampir ke tempat sampah, dia menyisihkan. Sisa-sisa rotinya orang-orang kaya kan ada di situ. Ada anjing di situ. Ada anjing makan, kata Uwais. Ya anjing jangan di sini, kamu agak ke sana ya. Roti dikumpulin. Dibagi 3. Yang paling bagus dibungkus. Yang sedang dimakan. Yang amat jelek dikasihkan anjing. Setelah dimakan dia kenyang, yang paling bagus dibungkus. Mencari orang fakir. Lalu menengadahkan tangan setelah diberikan, ya Allah. Inilah kemampuanku ya Allah untuk menolong hambamu. Ini yang terbaik yang aku dapat ya Allah. Jangan hukum aku dengan adanya orang fakir yang ada di kiri kananku. Orang fakir masih mikir orang fakir. Uwais sendiri orang fakir tapi hatinya hidup ngurus, mikir. Tapi tetap ingin memberikan orang lain lebih bagus dari yang dimakan oleh dia, oleh beliau. Itulah jiwa juang, jiwa berkorban itu seperti itu. Jangan gampang menyerah. Di samping rumah Anda ada seruan musola, membuat musola. Jangan diam Anda. Anda harus punya andil. Saya tidak punya apa-apa, jangan bilang tidak punya apa-apa. Allah berikan padamu banyak hal. Kalau tidak ilmu, harta. Tidak, harta adalah hati. Doa, panjatan doa di tengah malam. Sisihkan dermakan rezeki Anda sekecil apapun. Karena Anda punyanya kecil, jangan sekecil apapun lalu ditangkap oleh orang kaya, sekecil apapun. Akhirnya apa? Dia kaya raya, kata Buya, sekecil apapun. Ini orang kaya belit. Yang kecil memang orang kecil, tidak punya apa-apa. Itulah orang hebat. Siapapun ayo, dengar seruan kebaikan, jangan menunda. Menunda esok itu pun juga bahaya. Biarpun misalnya Rp5.000, anggap saja di sebuah majelis seperti ini, dia punya Rp5.000, Rp10.000 ya. Mau didermakan, dia ingin berbuat baik dengan Rp10.000. Hanya gara-gara menunda bisa berubah kisahnya. 10.000 dikocek. Di rumah sudah ada makanan nasi sebelumnya, nanti pulang sudah disambut sama anaknya atau istrinya makan di rumah. Habis pengajian 10.000 buat sedekah, tapi nggak segera dimasukkan kotak amal. Di saat majelis begini perutnya kerasa lapar. Akhirnya nggak keluar duitnya karena ingat di depan ada bakso, di depan ada roti apa, berubah nggak jadi keluar 10.000, batal. Gara-gara menunda 5 menit. Ingin berbuat baik jangan ditunda. Mulailah saat ini. Sekecil apapun. Takut berubah hati itu. Ada dikisahkan satu orang yang sangat soleh. Dia itu susah melakukan yang haram. Bahkan yang makruh pun jarang. Termasuk ngomong, berbicara waktu berada di tempat buang air besar. Beliau menghindari untuk berbicara di tempat tersebut. Tiba-tiba suatu ketika di saat berada di toilet, mengeluarkan suara memanggil anaknya, anakku sini, sini anakku cepat sini nak. Anaknya kaget. Ayah sangat menghindari untuk berbicara di toilet. Tapi kenapa abang ayah ngomong di toilet? Kaget anak lari, jangan-jangan ada ular atau segala macam. Ada apa abah? Ada apa ayah? Nak, tolong nak. Abah punya uang di tempat itu di laci ini, tolong cepat keluarkan karena waktu aku duduk di sini terlintas aku ingin sedekah. Cepat keluarkan nak. Aku khawatir kalau aku tunda sampai di luar berubah niatku. Cepat keluarkan nak. Cuman mau ngomong itu saja. Kalau menunda kebaikan suka berubah. Setan bisik terus untuk tidak berbuat baik. Baik, 2 hal yang harus kita pahami untuk sampai kepada pangkat tinggi dalam berbuat baik, mulailah dengan yang sekecil apapun yang Anda mampu.
dan jangan tunda esok hari. Bergegas segera 2 hal. Ingat, Anda ingin jadi apa? Anak santri jadi orang alim, mulailah saat ini. Mulailah belajar, jangan nunggu esok hari. Dan mulailah mengajari yang lainnya, beri contoh yang baik. Saat ini juga jangan nunggu esok hari. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.